Berani sama cewek lo. Maju. Ada apa, Bu? Tolong nih beresin si preman ini semuanya. Bangun. Tuh tidur gitu. Aziza bingung mau tidur di mana lagi. Habisnya Aziza kabur dari rumah. Apapun alasan kau, tak ada mabuk. Astagfirullahaladzim. Seorang muslim itu tidak dibenarkan berlama-lama marah kepada saudaranya. Lebih dari 3 hari. Suruh gusur orang kampung nggak becus. Suruh jaga Aziza nggak bisa. Ngapain aja sih kamu? Sepertinya cara satu-satunya kita itu harus ngadain acara yang mengundang perhatian pemerintah dan masyarakat. Dan acara itu harus diliput sama media. Gimana kalau kita adain pentas seni? Ini tidak bisa dibiarkan. Saya minta kirimkan beberapa orang besok untuk pengawalan penggusuran. Ya elah, gue bingung sama orang kampung sini. Kenapa kayaknya gampang banget dihasut? Orang yang menghasut aja terlalu ini. Gimana Pak Ustadz? Apa langsung kita bubar? Kita harus temui warga. Kasih tahu, kita ajak ngobrol. Ya, ayo. Wajar. Ayo. Gimana sih kalian? Idenya nggak manjur. Iya nih, bukannya bikin kampung ini terkenal, malah jadi rusuh, tau nggak? Ya nih, gimana sih lo? Ya enter dulu. Lagian pada main percaya begitu aja diteriakin bom. Bukannya kita cek dulu? Kalau itu emang bener nih gimana? Terus kalau ntar kita mati gimana? Ah udah. Apa ya gua? Persiapan yang lama ujungnya begini doang. Terus gimana nih? Si warga udah pada nggak percaya sama kita. Mau. Ini semua salah aku. Ini gara-gara aku. Kenapa aku setuju dengan ide kalian? Kalau sananya aku tak setuju, tak mungkin kejadian seperti ini. Di pihak siapa sih? Jalan perjuangan menuju kebenaran itu memang berat. Tapi kalian nggak boleh putus asa. Orang yang putus asa itu dibenci oleh Allah. Arji, sudahlah kau jangan menangis. Seorang pejuang sejati itu tak boleh menangis. Tabah kau itu. Aku udah menangis. Memang rupaku seperti ini. Papaku menangis kan? Sudah. Kalian nyerah aja semua. Kalian gak akan menang sama saya. Pi, Aziza nggak nyangka ya Papi sejahat ini. Aziza kecewa sama Papi. Kamu, ayo pulang. Aziza nggak mau, Pi. Ayo. Aziza nggak mau pulang. Berhenti! Waduh, polisi ding. Kenapa ada polisi nih? Atas laporan yang kami terima, kalian kami tahan. Karena telah melakukan tindakan premanisme dan kekerasan. Iya pak. Wah, nggak mungkin Pak, nggak ada buktinya. Saya nggak bersalah. Banyak bukti dan saksi yang kami terima. Ayo, tangkap mereka. Siap. Mohon maaf Pak, berarti kampung kita ini tidak jadi digusur dong? Oh iya, Pak. Berarti kita masih pada bisa tinggal di mari, Pak ya? Dong, Pak. Tenang. Kalian akan tetap kami gusur. Karena tempat ini sudah tidak layak untuk ditinggali kalian. Demi keamanan dan kenyamanan serta kesehatan kalian, maka seluruh warga kampung ini akan kami relokasikan ke rumah susun. Alhamdulillah. Makasih, Pak. Bisa berhasil. Si Udin datang kepadaku. Saat itu
saudara-saudaraku sekalian, ini takdir Allah Subhanahu wa taala, kita semua akhirnya berada di sini. Sesuai dengan sabda Rasulullah, tidaklah seseorang beriman kepada Allah sebelum dia beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Tapi Pak Ustadz, kalau aku pikir-pikir, aku lebih senang tinggal di tempat yang lama. Karena di sana aku dilahirkan Pak Ustadz. Untuk mencari hal yang lebih baik, hijrah itu adalah satu hal yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dulu Rasulullah dengan para sahabat juga melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Meskipun Mekah itu adalah tanah kelahiran mereka. Kau mengerti sih? Ngerti Pak? Sekarang kalian ini makan dulu, kelihatan lapar. Tapi jangan lupa, habis makan beres-beres kamar baru kamu. Selamat bersih-bersih, bro. Enak saja kau. Kau berdua harus bantu-bantu aku. Kalau tak bantu, tak boleh kau nginap di rumahku. Tidur sana di pinggir empang. Pak Ustadz, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyaratan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wa lafa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan dulu, orang tua dulu. Pak Ustadz lah. Penghormatan itu. Buat Pak Togar aja. Saya Pak Ustadz. Iya, buat Pak Togar. Dia makasih. Mana ini? Lah, ini udah kebuka ini. Oh, ini bilang Ini aja dah. Kalian mau pada mau? Kenapa, Bu? Maling? Enggak. Orang kita lagi nyari tempat. Kita pikir ini rumah kita main masuk saja. Oh, kalian yang pindahan dari kampung kumuh itu ya? Pantesan bau. Bau. Iya. Soro aja. Salah kamarnya nih. Misi ya, Bu, misi. Pantesan aja itu bukan kamar tuh, tong sampah. Hampir saja kita digebukin gara-gara salah masuk rumah orang. Kepalaku jadi yang puyeng. Rumah macam apa ini? Dari luar tinggi, besar. Sudah masuk ruangan yang sempit kali. Ini mah udah lumayan kali, Ji. Mau lebar mau di kebun. Tahu lo, Ji. Masih mending ini kemana-mana lah daripada gubuk lo yang dulu. Capek kali badanku. Coba dulu kali ya. Susah jadi orang. Wah, cemana kalian suruh beres-beres malah bersantai seperti itu, Capek kali tulang. Istirahat dulu tulang, belum badan. Istirahat bentar lah. Kalian ini masih muda, sudah banyak mengeluh. Bagaimana harus ngurusin negara kalau kalian masih muda sudah banyak mengeluh, Kalian cepat beres-beres ya. Nanti kalau sudah beres, nyusul saya ke musola. Saya ajarkan sholat duha. Sholat apaan tuh, Pak Ustadz? Sholat sunnah yang dikerjakan di pagi hari. Saya duluan ke musola. Nyusul ya. Assalamualaikum. Bang Togar. Daripada suruh beres-beres, mendingan kita sholat. Pulang. Sholat dulu kali. Assalamualaikum. Kalian mau pada kemana ini? Sholat. Wah, mana bisa aku mengerjakan sendiri beres-beres di sini. Mendingan aku keliling-keliling rusun ini. Siapa tahu ada yang bisa dijadikan hewe. Ya. Aku mau tanya, sebenarnya apa sih makna, manfaat, sama pahala sholat dua itu? Sholat duha itu sholat untuk pembuka pintu rezeki. Karena kita melaksanakan sholatnya pada saat mau bekerja atau sedang lagi bekerja. Jadi keutamaan sholat duha adalah memperlancar rezeki. Ini pahalanya besar sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangun rumah di surga bagi orang-orang yang selalu melaksanakan sholat duha.
Ini jamaah apa sendiri-sendiri Pak Ustadz? Sendiri-sendiri, karena sunnah ya. Waduh, kalau sholat sendiri niatnya gimana Pak Ustadz? Niatnya usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Aku tak bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Indonesia aja nggak Pak Ustadz? Aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allah. Ampuni segala dosa, kesalahan hamba yang jauh darimu. Bila aku terlupa padamu ku mohon. Kotor kali musola ini. Nanti ku akan berisikan. Jangan biarkan aku. Wah, benar-benar mau tobat anak-anak itu rupanya. Ku biarkanlah mereka. Biar aku bersihkan musola ini. Sapu nih. Ya Allah, terima kasih. Sekarang aku sudah punya rumah di surga ya Allah. Seperti ada suara nangis ya. Aku sudah selesai nangisnya. Di belakang kan. Loh, Jija. Kenapa Jija? Kok nangis sih? Ya Jija, sudahlah, kau tak perlu bersedih. Di dunia ini kan masih ada aku, Bang Narji, yang selalu siap menolongmu. Duh, jadi nggak tegang lihat Aziza nangis. Jadi kita sedih juga. Aziza nggak apa-apa kok. Aziza cuma sedih aja sekarang udah nggak ada tempat tinggal lagi. Aziza juga malu punya bapak penjahat. Kamu rencana mau tinggal di mana sekarang? Iya betul itu. Terus kau tidur di mana? Bagaimana kalau sementara waktu ini Aziza tinggal di sekretariat musola ini aja? Kan lagi kosong tuh, ya? Selama ini kan Aziza juga sering nolongin orang-orang kampung kita. Allah akan membantu orang-orang yang menolong sesamanya. Pasti. Agak diberikan musola. Rajin kali bapakku ini. Bukan rajin ini, lihat musola kotor. Sekaligus juga nama-nama pahala lah, Ji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang pulang sekarang udah dapat kerjaan di sini? Aku pinginnya jadi marbot di sini. Yang ngurus-ngurus masjid dan sapu-sapu serta bersih-bersih semuanya lah. Alhamdulillah, kan lumayan ding daripada mulung. Insya Allah pahala akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allah akan menolong orang yang selalu menolong agamanya. Insya Allah. Dan itu tertulis di dalam Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga baru nih. Kenalin, Aye Haji Mansur. Semua orang di daerah sini udah kenal siapa Aye, ya? Karena selain Aye ini RT juga orang terpandang. Ini siapa aja nih? Saya Narji. Anakku itu. Ini Pak Ustadz Kosim. Saya Ini teman-temanku. Ini teman-temannya. Ini Andika. Kalian dari mana nih asalnya nih? Ini Pak Haji, kita pindahan. Dulu kita tinggal di lingkungan kumuh. Karena dipindahkan ya sekarang kita jadi warga sini Pak Haji. Jadi berarti nih kalian warga tidak mampu alias kismin alias miskin. Aye demen karena kalian jadi ladang amalan aneh nih. Masing-masing. Aye mau Buat kasih. saya nih, Pak Haji. Iya, 20.000 nih. Tahu salah Pak Haji. Tahu aku ikhlas. Ambil aja. Nih. Jadi 100.000. Jadi pahala gua 100.000. Alhamdulillah gua dapat pahala. Pak Haji, kok beramal pakai dicatat-catat segala? Buat apa Pak Haji? Tong. Lu mesti tahu, satu saat nanti di akhirat kita bakal ditanyain amalan kita di dunia. Nah, kita mesti catat. Cepat tahu diaudit.
Aku baru tahu ternyata ada manusia yang hidupnya wataknya seperti Haji Mansur. Makanya lo inget-inget dah tuh. Bisa digebukin sekampung no. Permisi. Ya. Lia, lu tuh kan bener kan? Iya. Kamu kerja di sini? Enggak, aku tinggal di sini. Hah? Wah, tinggal di sini. Waduh, pas banget. Mau kemana? Mau ke kantor? Ya udah, kalau begitu aku antar sekarang. Ayo antar yuk. Nggak usah, aku udah telat. Aku duluan ya. Lia. Mereka ngapain sih? Di tempat kerjaannya Lia. Ada lowongan kerjaan nggak buat kita bertiga? Ada, tapi jadi satpam. Udah nggak apa-apa deh. Ya deh. Nah, kalau mau, mendingan ke kantor aja sekarang. Yuk, ayo. Tunggu dulu. Datangnya yang rapi ya. Pakai kemeja sama pakai sepatu. Janji sehidup semati, kita sama-sama cinta. Ya udah, aku duluan ya. Kita mencintai wanita yang sama. Kalau mesti pakai baju rapi bagaimana nih? Tenang saja, kan kita punya uang yang dikasih sama Haji Mansur. Tapi mana cukup buat kita bertiga. Tenang, biar aku yang ngatur. Tenang kau. Kalian badan tinggi, otak pendek. Tahu apa tentang perasaan kita? Yang penting aku dan kamu, dia pun kini. Ya ampun, Bang Togar. Ya Pak Haji. Itu sapu udah rompal begitu, udah kayak jenggotnya Bang Togar. Masih dipakai. Emang nggak ada sapu lain? Sudah rusak semua. Ya udah kalau begitu beli. Nih. Bentar dulu. Ntar pahala lu bersih-bersih di sini bagi dua sama gue. Macam mana Pak Haji ini ada pahala dibagi dua? Emang roti bisa dibagi? Pak Haji, kalau bisa dibagi dua begitu, Pak Haji kalau ngaji, sholat juga pahalanya bagi buat aku ya? Alah, lu protes aja lu bisanya. Udah mau nggak gue kasih nih? Kalau nggak lu bersih-bersih sampai sore tuh sama maghrib. Ya sudahlah, sini Pak Haji. Nah gitu, ntar dulu. Gua catat dulu. Biar gua hafal. Amal gua udah berapa? Nah, 50.000 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang kasih tapi pamrih. Pahala dibagi dua. Dicatat pula. Aku saja jadi marbot ini ikhlas karena Allah. Tanpa mengharapkan pamrih. Tapi kalau udah ngasih lebih, ya sudahlah. Itu rezekiku. Pak, misi Pak. Ini beneran di sini ada lowongan kerjaan gitu? Bener, kalian baca aja sendiri ya. Alamak. Gimana bacanya ini? Bagaimana bacanya ini? Kau lihat sendiri, tulisannya seperti mie keriting. Kalian bacanya terbalik. Ini nih yang bener nih. Lagian nulis pakai dibalik-balik. Mirip banget sih kertas bekas begini dibolak-balik. Tapi ini namanya bagus. Ini namanya ikut melestarikan kelestarian hutan. Kertas itu terbuat dari kayu hutan. Kalau kau mengirit kertas, berarti kita melindungi hutan yang ada. Pintar nih bocah nih. Memiliki pengalaman kerja, kreatif, proaktif, inovatif, modifikatif. Suka ngintip. Ayo, sini. Saat itu Jadi, kamu kan anak orang kaya dulunya. Kau pasti sering keluar masuk kantor. Pertama kali masuk kantor itu apa sih? Yang pertama baca bismillah, terus kudu punya wudhu. Macam masuk musola saja. Lagian lu pakai nanya aneh-aneh, masuk kantor mau masuk aja. Terus kalau orang mau ngelamar kerja, yang dicari itu ruang HRD. Sebelah mana ruang bersalin itu? Gak ada. Lo? Mau ngapain lo pada kemari? Hah? Mau maling? Jangan cakap kau ya. Kami datang ke sini mau lamar kerja. Ajar kau. Mbak, mau nanya dong. Ruang HRD di mana ya? Kita mau ngelamar kerja. Oh, mau ngelamar kerja ya? Kalau begitu, kalian harus ikut saya tes psikotes dulu. Setelah itu, baru bisa ikut interview melalui manajer HRD. Yaudah, di mana? Mari saya antar. Adik-adik silakan. Ambil sepatu dan sandalnya. Tapi ingat, jangan diambil yang bukan miliknya ya. Wah, nah sekarang sendal kita udah ada yang jaga. Iya nih, ibadah kita jadi nyaman. Amin. Makasih Pak ya. Oh jangan. Aku bekerja begini
ikhlas karena Allah. Udah bang, kita juga ikhlas kok. Jangan ragu Ikhlas maksudnya. kok. Jangan ragu. Terima aja Pak ya. Makasih Pak ya. Terima kasih ya. Pak. Lumayan ini. Anak cemong. Oh ini bagaimana? Datang ke musola cuma kencing sholat tadi sana. Ngaji kalau tidak. Aduh, kamu tak dengerin ya. Tadi kan saya cuma berkencing. Cuma kencing doang. Masjid dipakai tempat buang air doang. Kamu pikir ini masjid ini ala WC umum? Hah? Gua setuju banget nih sama Bang Togar, setuju banget. Bener. Ini toilet udah dibikin mama buat yang ibadah. Gua mah heran orang datang numpang mandi, numpang kencing, numpang buang air besar. Sholatnya kagak. Kalau lu mau nyumbang, itu nyumbang duit, bukan nyumbang bekas kotoran di perut lu. Iya maaf Pak Ustadz, kan tadi kan saya sebenarnya cuma kebelet kencing doang, makanya kencing doang. Haji gue, bukan Ustadz. Maaf Haji, kalau gitu besok-besok aja ya. Maaf Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak bayar pula ini. Kampret. Sudah jelek tak bayar ini. Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Pak Haji, ambil sendalnya Pak Haji. Yang mana Pak Haji? Assalamualaikum. Cuman salah satu dari kita bertiga yang keterima, gaji bagi 3 ya. Barangan kau. Kalian tunggu dulu di sini ya. Sebentar lagi hasilnya akan saya kasih tahu. Ya Mbak. Iya, Lia, makasih ya infonya ya. Iya, sama-sama. Semoga kalian semua keterima ya. Amin. Masalah diterima kerja itu nomor 2. Kalau cintaku diterima sama kau, itu paling utama. Aduh. Siapa tahu besok-besok bisa pakai jas pakai begini. Ya udah kalau gitu. Makasih ya. Oh, iya sama-sama. Ya udah kalau gitu aku duluan ya, masih banyak kerjaan. Silakan. Sempurna kali calon istriku itu. Kalau jodoh mah gak bakal kemana. Resek banget. Gua bertahun-tahun godain Lia selalu dicuekin. Ini malah diladenin. Gimana Mbak? Apa kita bertiga ini diterima bekerja di sini? Karena hasil tes kalian bagus semua, kalian lolos untuk interview dengan manajer HRD. Yes. Tapi kalian harus pakai baju kemeja yang rapi. Iya. Ruangannya ada sebelah sana ya. Permisi. Iya, makasih. Udah, kan yang udah pakai kemeja lu duluan, habis itu gua. Doain ya. Kawan. Biasanya kalau interview ditanya apa sih? Ya paling ditanya tanggal lahir, hobi, zodiak, sama kata mutiara. Kata mutiara lo apa? Kata mutiaraku besar pasak daripada pesek. Kalau kau? Gue kayaknya ngutip kata Pak Ustadz aja lah. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Pak, waduh, nggak nyesel Bapak ngajak saya ke sini Pak. Wah, saya ini bentar lagi udah bisa jadi artis. Tapi saya mendingan kerja di mari dah. Lebih enak ya. Saya hafal semua lagunya Iwake. Kalau Bapak mau, saya bisa nyanyiin. Saya pernah ketemu sama Berry Prima. Bapak saya dulu. Saya itu cuma pengen tahu nama kamu. Oh, nah. Rocos aja. Siapa nama kamu? Gading lah. Oke, keluar. Ya udah, keluar. Makasih Pak ya. Ya Allah. Nyanyi gampang banget. Bebas. Pertama tuh. Ya, udah gitu doang. Gua duluan ya. Jadi, semoga berhasil. Jadi, aku boleh tahu tidak? Kau ditanya apa? Kau tahu aja lah. Kau sama teman saja pelit kau. Bentar lagi dapat kerjaan. Kau mau beli bajai? Mana ada bacanya tidak begini. Motor alam dong. Gampang udah. Misi Pak. Kenalin diri kamu. Nama saya Andika Pak. Dulu saya orang kaya. Bapak saya kaya banget. Saya punya rumah gede. Dulu pun juga saya nggak pernah terpikir untuk ngelamar kerja di security kayak gini Pak. Sebenarnya saya juga gengsi, tapi saya lagi butuh uang. Kalau dulu sih security di rumah ada 4. Saya nggak kekurangan lah ibaratnya.
cuman ya gitu Pak. Ya. Pengalaman kerja kamu apa? Nggak ada. Oke, keluar. Udah. Ya udah, cuma itu aja. Keluar. Lu cepet banget. Udah. Orang pertanyaannya sama. Nih, lu. Kau memang tahu apa yang ditanya dia? Kau bilang pertanyaannya sama. Ya tadi gue sebelum ditanya gue nanya dulu. Pertanyaannya sama nggak sama yang sebelumnya? Ah, ini pintar. Kalau begitu sebelum aku ditanya, aku tanya dulu. Stop. Balik badan. Keluar. Tapi Pak, Balik badan. Keluar. Mukanya sih diterima. berhasil. Diterima apa? Belum masuk aku udah diusir. Kok bisa? Mungkin dia minder kalah tampan sama aku. Emang dia ngomong alasannya apa? Ingin ku ajar aja tuh orang. Sombong kali. Segala macam ditanya. Hai. Bar, gue juga gede kamu tuh orang. Jadi pesimis lu bisa diterima. Loh, Aziza? Kamu di sini? Kok sedih? Enggak, aku nggak apa-apa. Aku cuma bingung aja. Aku nggak tahu sekarang harus tinggal di mana lagi. Kamu belum dapat tempat tinggal. Lia. Kamu kan yang waktu itu aku anterin ke tempat kamu. Kok kamu ngapain di sini sama mereka? Kalian udah saling kenal? Belum kenalan sih, cuman udah pernah ketemu. Iya, betul. Ini Aziza, ini Lia. Aziza. Lia. Kebetulan banget Lia. Ini Aziza sampai hari gini belum dapat tempat tinggal. Dia lagi nyari tempat tinggal sementara. Kamu bisa bantu nyariin nggak? Ya udah, kalau gitu kamu tinggal aja sama aku di rusun ini. Nah, tuh. Nggak usah. Aku nggak mau ngerepotin Mbak. Nggak apa-apa, biar aku nanti cari sendiri aja. Daripada kamu nyari tempat tinggal, udah mau malam begini, ntar malah digodain sama orang-orang jahat, gimana? Malah nggak aman buat kamu. Udah terima aja, toh juga Lia nggak akan rasa kerepotan. Iya kan Lia? Iya, nggak ngerepotin kok. Malah aku seneng ada temen, ya? Nah, tuh terima aja. Ntar kalau kamu dapat tempat tinggal, baru kamu pindah dari sini. Kan ini cuma sementara. Ya kan teman-teman? Woi, Aziza lagi butuh bantuan, lu malah diam aja. Kirain asik ngobrol bertiga. Kalian kan sibuk bertiga, ya kita berdua mendingan cipta saja. Terus jadinya bagaimana? Iya, akhirnya Aziza tinggal sama aku di sini. Baik banget. Ya udah kalau gitu. Yuk. Enak nih, sekali ngapel dapat dua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, boleh bikin sarungnya bang buat sholat? Saya nggak bawa sarung. Tentu, pakailah. Makasih bang. Abang baik banget ya. Aku jangan muji aku lah. Aku tak perlu pujian kau. Aku hanya ingin dapat pahala dari Allah. Ayo sholatlah kau. Maaf bang, saya ada sedikit rezeki nih bang. Mau diterima ya? Saya kelas kok. Kau pikir aku pengemis? Masukkan sini. Bener bang? Kau. Oh, sudah. Kau sholat. Ayo bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Togar. Pak Mansur. Pak Ustadz, nanti aneh mau minta tolong habis sholat berjamaah. Kita musyawarah dikit. Soalnya begini, ini musola dari semenjak berdiri belum ada namanya. Oh iya. Nanti kita bicarakan itu ya. Sekarang kita sholat dulu sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bapak, itu orang mau mulai sholat jemaah. Kenapa Bapak berdiri di sini? Tidak ikutan jemaah. Kan Pak Ustadz pernah bilang, sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri-sendiri. Tak usahlah kau menceramahi aku. Aku lebih pandai ceramah daripada kau. Kalau lebih pandai, kenapa Bapak berdiri bukannya sholat? Kalau aku sholat jamaah, siapa yang jaga sandal? Kau jaga sandal, aku sholat. Ya tapi seharusnya Bapak sholat jemaah. Bagus Bang Togar, mengabdikan diri kepada musola ini, mengabdikan kepada agama Allah dan tidak mencari hidup.
ataupun mencari nafkah di musola ini. Tapi sebenarnya yang paling utama itu adalah sholat, Bang Togar. Jadi ya sebaiknya kita sholat berjamaah. Sendal mah nggak mungkin hilang. Ya, ayo. Tuh, apa gue bilang? Tua boleh, tapi jangan sok tahu. Aku usut dulu. Aku dulu. Ya, kau usah ke sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Zah, kamu tuh udah kenal lama ya sama mereka bertiga? Kok kayaknya deket banget? Ya, lumayan lama juga sih. Andika tuh baik ya? Udah baik, jujur, ganteng lagi. Kalau menurut kamu, Andika gimana orangnya? Kayaknya Lia beneran suka sama Andika. Berarti dugaan aku bener. Kalau gitu aku harus jaga jarak sama Andika. Gak enak juga Lia udah baik ngasih tempat buat aku. Zah, kamu kenapa sih kok malah bengong? Enggak kok, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud Ane tuh ngundang Bapak ke sini karena Ane ada niatan untuk ngasih nama ini musola dengan nama yang keren. Namanya Musola Al Mansur. Keren nggak? Nggak bisa gitu dong Pak Haji, ini musola milik umum, bukan milik Pak Haji Mansur, iya nggak? Iya Pak Haji, nggak bisa mutusin nama Pak Haji sendiri. Iya nggak saudara-saudara? Ya, betul tuh. Wajar dong. Apa kalian lupa? Siapa yang ngasih sumbangan yang paling banyak waktu mendirikan ini musola? Gue Haji Mansur, wajar dong pakai Al Mansur gitu kan? Dalam beramal, Rasulullah menganjurkan kalau kita mau bersedekah, tangan kanan yang memberi, tangan kiri tuh nggak boleh tahu. Jadi kalau tangan kiri aja nggak boleh tahu, apalagi orang lain, iya kan? Bener tuh Pak Ustadz. Iya nggak? Nyumbangnya nggak tulus. Kalian tuh penghuni baru di sini, gak usah ikut campur lah. Lu harus tahu ya, yang namanya urusan amal itu antara gue dengan yang di atas, bukan urusan lu Pak Ade. Saya tetap tidak setuju, bener nggak? Iya, saya juga nggak setuju, benar tuh. Kenapa sih? Begini. Kalau kita terus-terusan debat kusir seperti ini, itu nggak ada habis-habisnya. Jadi lebih bagus besok aja kita terusin Bagda Suhur, ya. Dan kita undang juga penyumbang yang lain. Setuju nggak? Setuju. Ini nggak ada pakaian susu ya Pak Ade? Pakai. Nggak manis. Oh Om. Kasih tahu ya sama lo ya. Gue bilangin nih, kalau mau kerja tuh pakai baju yang bagusan. Kayak begitu dekil banget. Wah, songong lo. Wah, mau gue gebok lo. Lawan lo, ya. Udah, jangan berantem. Udah. Udah ada cewek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, yang pakai kerudung namanya siapa? Subhanallah banget, cantik banget sih. Azizah. Oh, anjing. Lu kan yang tadi interview kita. Mau tinggal di sini?
emang semua pegawai Aman Company banyak yang tinggal di sini, Dik. Soalnya perusahaan emang nyediain rusun ini buat karyawannya. Oh, sombong banget. Hei, Lia, aku cariin kamu dari tadi karena aku pengen aja kamu makan di tempat yang paling mahal dan paling mewah. Yuk. Makasih ya, tapi aku udah makan. Aku mau istirahat aja sekarang. Asik. Yuk. Kita anter yuk. Jija, nanti kapan-kapan makan kutang bareng ya di sini ya? Bos, kok mereka akrab sih? Wah. Bapak. Banyak kali uang kau itu. Dari mana kau dapat? Ini uang kotak amal jemaah dari musola. Dan aku akan mencatatnya, biar nanti musola punya kas. Jadi lupa aku hitung tadi. Oh, 500.000 alhamdulillah. Bapak, kenapa kau tak ambil itu uang separuh? Anggap aja sebagai gaji kau. Setuju tuh. Kadang-kadang pinter juga. Enak kali kau ngomong ini ya. Aku bukan orang yang hidup dari musola, tapi aku akan menghidupkan musola. Paham kau anak muda? Oh ini enak aja. Haji Mansur ngitung amal dengan duit. Tidak laku ini. Dipikir-pikir ternyata susah jadi orang benar. Enak kali gitu ya, tinggal di sini. Pagi-pagi bangun jalan-jalan. Tas apa itu? Ada uangnya pula. Waduh. Wah, banyak kali nih. Kebetulan nih. Kebetulan yang betul-betulin. Duit semua, boy. Iya. Alhamdulillah rezeki pagi-pagi. Tapi kau ingat, ini bukan hak kita. Udah gak apa-apa deh, bagi-bagi mumpung gak ada orang. Ya nggak tahu juga punya siapa sih, Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ada apa nih? Ini Pak Ustadz. Itu uang siapa? Kita nemu Pak Ustadz. Ini berarti rezeki kita. Kita mau bagi-bagi bertiga. Bentar dulu. Bagi-bagi gimana nih maksudnya? Hukumnya bagaimana tuh? Hah? Ya udah bagi 4 deh. Mau makan uang Arab? Enggak, Pak Ustadz. Kan kita nemu. Iya. Lagian kita tahu di mana alamat pemiliknya. Berarti kan ini hak kita. Walaupun tidak ketemu alamatnya, itu di dalam satu hadis. Uang itu harus diumumkan. Kalau sudah 1 tahun nggak ada yang ngambil, itu baru boleh dimiliki. Itu pun harus keluarkan zakat sama sedekahnya. Udah kalau gitu kita balikin deh. Sudah. Kalau begitu kita cari alamatnya. Siapa tahu kita dapat pahala ya. Di lapangan pakai toa yang kencang. Om, itu kan duit mainan saya. Hah? Mainan? Iya, kan ada bacaannya. Uang mainan untuk anak-anak. Uang mainan untuk anak-anak. Oh iya, nggak dibaca. Oh iya. Malu kali kita. Makasih ya, Om. Iya. Jadi harus tetap ikhlas, ya. Tadi itu niatnya udah bagus. Niat yang tadi itu sudah dicatat jadi amal, meskipun uangnya palsu. Tapi kan tetap ada yang punya, iya kan? Ya udah, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kira-kira uang mainan. Lagian kita bego banget ya. Mana ada orang naruh duit sebanyak itu di jalan begini. Bego. Nyari duit. Gimana nyari duit? Amen. Ngamen tentu harus ada alatnya. Jangan cuma menjual ketampanan. Mentang-mentang muka kita tak aman bertiga, ngamen tak pakai alat. Apa kek? Galon kek? Dari kecerekan kita tutup botol kek. Yuk, kali aja dapat rezeki. Bu, samanya yang banyak, Bu. Ini warteg ramai kali. Kita harus ngamen di situ. Banyak pembeli, banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas-mas, abang-abang yang baik. Tujuan kita datang ke sini hanya untuk menghibur sekaligus nemenin makan. Yes. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kesempurnaan milik kita. Kita bertiga ini trio semprul. Tapi banyak juga yang bilang kita nih trio cabe-cabean. Bismillahirrahmanirrahim. Senin, Selasa ada meeting kerja.
Rabu, Kamis, les privat ngakunya. Jumat, Sabtu, sampai Minggu. Kok masih nggak ketemu ngadep sana? Senin, Selasa, ada meeting kerja. Rabu, Kamis, les privat ngakunya. Jumat, Sabtu, sampai Minggu. Kok masih nggak ketemu? Lebih kenceng! Senin, Selasa, ada meeting kerja. Rabu, Kamis, les privat ngakunya. Jumat, Sabtu, sampai Minggu. Kok masih nggak ketemu? Senin, Selasa, udah capek aja. Jumat, Sabtu. Ini nasi buat kalian bertiga ya. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Tapi kenapa cuma sebungkus? Kita kan bertiga. Maaf ya, Bu. Makasih. Tuh, ngamen bertiga dikasihnya nasi. Dikira kucing kali ya. Kalau terus-terusan kita makan satu bungkus bertiga, kapan tingginya aku? Jangan gitu. Mungkin kadang-kadang rezeki itu turunnya nggak cuma duit. Mungkin hari ini rezekinya kita nasi dulu. Kali aja ini bisa nambah tenaga biar kita jalan lebih jauh lagi cari duit. Ibu, terima kasih ya. Bu, makasih Bu. Gimana kalau kita kasih nama saja musola ini dengan nama Al-Amin? No, semua nama ada no. Asep, Mansur, Indra, ya kan? Bang Narji, silakan masuk. Terima kasih. Bentar ya, aku bikinin minum dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu ngapain di sini? Kau yang ngapain ke sini? Astagfirullahaladzim, nih bocah dua ngapain sih? Kau yang ngapain ke sini? Lah gue janjian sama Lia. Si Obe. Kau tahu tidak artinya OB? Orang dulu orang. Bisa. Bang Dika mau numpang makan di sini? Enggak, ini buat kamu malah. Bawain makan malam. Hari pertama udah telat. Ayo, kaki lama banget. Astagfirullahaladzim,